bangunan drainase yang ditutup demi keberadaan mal tersebut. Masih banyak lagi problem serupa Pak Kadis. Perumahan yang berdiri di lahan pertanian yang produktif, belum lagi persoalan limbahnya masih jadi problem tersendiri bagi lingkungan sekitar. Apa respon OPD Anda soal persoalan-persoalan yang ada ini? Kalau masalah Green Mall Pak itu, apa yang Anda bisa pahami dan tangkap dengan tagline "Hati Kita Keren" yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati sekarang dengan visi sejahtera, religius, dan berdaya saing. Silakan Pak Kadis. yang kami bisa tangkap Pak, bahwa visi misi ini saya sangat sesuai Pak, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Medium TV dengan program Kupas Tuntas OPD. Nah, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Maros dan kita akan mengupas tuntas seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maros. Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas OPD yang saya anggap juga sangat dibutuhkan dalam wajah perkotaan, penataan perumahan dan pemukiman, dan dampak-dampak lingkungan hidup. Nah, saya sekarang di studio Medium TV sudah bersama dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. Beliau adalah Insinyur Haji Abdul Salam MM. Nah, beliau didampingi oleh dua kabid, ya, dua kabidnya, karena beliau katanya baru 13 hari ini menjadi kepala dinas. Tapi sebelumnya dia menguasai juga sih, karena 21 tahun ya di PU. Nah, kita mungkin langsung menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak Kabid, Ibu Kabid. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, itu yang penting itu. Pak Kadis, kita ini di Medium TV punya program Kupas Tuntas. Kupas Tuntas ini dalam bentuk keterbukaan informasi ke publik. Nah, ini tujuannya untuk kita berbagi cerita atau berbagi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol santai, tapi tetap fokus pada tema kita adalah Kupas Tuntas OPD. Mungkin Pak Kadis bisa memaparkan program dan target organisasi perangkat daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros secara singkat, jelas, dan padat. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup ada program kegiatan selama 2 tahun ini Pak ya. Ya. Selama 2 tahun ini, yaitu untuk pertama untuk bidang perumahan, kita harapkan program 1 juta rumah yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita, Maros bisa mengambil andil di dalam mewujudkan program 1 juta rumah itu. Itu dengan terbangunnya sekitar lebih 200 perumahan Pak, yang 200 unit. 200 pengembang. Oh, 200 pengembang. Pengembang, ya. Ada sekitar 20.000 unit dalam 2 tahun ini. Okay. Ya.
Jadi artinya kalau dihitung-hitung, kalau di Sulsel ini Pak, Maroslah penyumbang program 1 juta rumah untuk di Sulsel ini, karena Maroslah sebagai daerah penyangga mempunyai perumahan sekitar lebih 200 Pak. Jadi di Maros ini ada 200 lebih pengembang, ya, developer ya. Nah, terus mereka sudah memproduksi selama 2 tahun ini 20.000 unit rumah. Sekitar 20.000 kurang lebih rumah, ya, 20.000 unit ya. Iya Pak. Baik, lumayan juga ya Pak. Lumayan. Oke, lanjut Pak. Dan saya ini Maros kalau kabupaten lain biasanya dapat satu bantu terutama rumah bersubsidi yang banyak Pak itu. Di samping itu Maros selalu yang terbanyak bantuan dari pusat untuk bantuan PSU. Prasarana umum, prasarana fasilitas umum untuk yang bersubsidi. Dan di Maros ini salah satunya kabupaten yang selalu mendapatkan ya sekitar pertama periode Pak Haidur ini ada 11 perumahan yang mendapat bantuan PSU. Yang kedua ini karena mungkin ada pengaruh kopi atau apa, ya baru 5 yang dapat ini. Mungkin tahap kedua ini mungkin akan dapat lagi tambahan. Dan kedua, untuk di bidang perumahan itu kebetulan tidak ada kepala bidangnya ini, tapi saya pernah dulu di situ Pak, di bidang perumahan. Bedah rumah Pak. Bedah rumah? Ya, bedah rumah. Dan untuk tahun lalu, karena saya masih sempat dapat, ada bedah rumah sekitar 148 unit bedah rumah. Iya, bedah rumah. Ini program bedah rumah ini dari pusat kan? Ada dari DAK. Dari APBD ada? Ada APBD. APBD juga ada? 2021 APBD 88 unit. Untuk dari APBN 60 unit. Dari program BSPS kalau APBN. Oke. Untuk 2022 itu APBD 113 unit, dan untuk dari APBN 280 unit. 280 unit? Iya. Wah, luar biasa. Silakan, lanjut Pak Kadis. Ada juga Bangkyu ya, 700. Yang Bangkyu untuk karena ini masuk SPN ya. Untuk perumahan ini ada namanya bantuan bencana alam Pak. yang bencana alam ya. Bencana alam yang kami yang Puting Beliung. Oh ya, itu ada berapa unit? Kalau kemarin hanya sedikit ya, baru 7 unit. 7 unit. Kalau sekarang ini banyak Pak ya, karena tapi ada yang 700 juta. Yang tahun Kemarin ada 700 juta Pak. Bantu Bangkyu namanya, bantuan keuangan. Program konkret apa yang akan dilakukan di pemerintahan sekarang ini yang mengusung jargon hati kita keren ya? Nah, program apa yang konkret dan targetnya apa dalam waktu mendesak begitu? Silakan. Kalau untuk perumahan Pak, pemukimannya, kita bagaimana kota ini menjadi kota tanpa kumuh. Kota tanpa kumuh. Itu ada beberapa indikator. Kalau tidak salah 17 indikator ya. Bidang perumahan dan pemukiman termasuk salah satu indikator yang untuk mewujudkan bagaimana kota ini menjadi tidak kumuh. Seperti tadi dikatakan bahwa pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni, RTH ya, rumah tidak layak huni, dan ada juga yang pembangunan baru Pak. Dan ini sudah tuntas. Kalau yang SK pertama itu 5,47 kalau tidak salah, itu sudah selesai Pak, selesai semua kumuh. Tetapi karena adanya perkembangan Maros ini kan masuk daerah Minasata, sehingga direvisi lagi SK, berarti semakin kumuh. Dan bukan hanya di kota saja yang kumuh, tapi diambil juga dari di kecamatan-kecamatan lain yang ada kumuh. Jadi menjadi 105 berapa ya, 56 program ya sekarang yang kumuh. Dan tapi sudah selama dalam periode 2 tahun ini alhamdulillah sudah mungkin kami sudah hafal 5,36 sudah ya. 5,36 hektar. 5,36 hektar. Terkait mungkin saya
saya tambahkan bahwa terkait untuk pengentasan kawasan kumuh itu ada 3 kewenangan itu yang masuk untuk mengatasinya. Oke. Ya, yang pertama itu kalau kewenangan kabupaten itu dia di bawah 10 hektar. Oke. Terus kewenangan provinsi itu 10 sampai 15 hektar. Oke. Dan kewenangan pusat di atas 15 hektar. Oke. Jadi mungkin tahun ini untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat terkait kewenangan pusat itu ada beberapa kriteria yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi tahun ini kami dari Dinas Perumahan menyusun dokumen Perda Kumuh dan penyusunan dokumen RP2 KPKPK. Jadi sudah mengusulkan Perda Perda Kumuh. Perda Kumuh namanya. Ini yang sudah masukkan di Prolegda. Tahun ini? Masih tahun ini baru harmonisasi di bagian hukum. Oh, baru harmonisasi, Ya. belum masuk di Prolegda. Sudah masuk Prolegda. Sudah masuk Prolegda ya? Ya. Yang sebenarnya tahun-tahun kemarin tidak dipersyaratkan itu perdanya. Ya. Baru tiba-tiba ini dipersyaratkan untuk perda untuk mendapatkan bantuan data integrasi ya. Ya, oleh karena itu karena kita ini luas kewenangan pusat ini ada 1 kelurahan ya, terus ada 2 kelurahan, ada 2 kawasan Alepolia dengan Perda tadi Perda Kumuh dengan Perda dokumen RP2 KPK. apa itu? Perda apa itu? Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Oh, sejenis ya? Iya. Ya. RP2 KPKP dia sebenarnya turunan dari Perda, dia dalam bentuk perbuk. Oh gitu. Jadi konsennya adalah Perda Kumuh ini. Perda Kumuh dan dokumen RP2. Tujuan Perda Kumuh ini digagas untuk apa? Memang persyaratan untuk sebagai payung hukum dalam penanganan di kawasan kumuh. Oke. Jadi dia memang harus ada legalitas. harus ada payung hukumnya ya. Oke. Penanganan di situ. Oke. Berarti Pak Kadis memang konsen pada program kota tanpa kumuh ya. Tanpa kumuh. Nah, oke. Terus karena ini kan digabung nih di lingkungan hidup. Untuk di lingkungan hidup apa konsennya sekarang di Dinas? Lingkungan hidup ini ya bagaimana masyarakat Maros ini hidup artinya kita tetap sebagai kota yang terbersih lah, kalau bisa terbersih lah di minimal di Sulsel ya. Bagaimana kita tetap mempertahankan Adipura, bukan hanya sebagai mendapatkan pengakuan Adipura, tapi dijadikan sebagai culture bagi masyarakat Maros bahwa kita harus hidup bersih. Karena apa artinya kita mendapat Adipura sementara masyarakat melempar kita sampah. Jadi saya ini selama 2 tahun, karena tahun pertama Pak 2021 tidak ada penilaian Adipura karena kondisi COVID langsung. Tapi 2022 ini sudah ada penilaian Adipura dan insya Allah kita akan menerima tanggal 28 ya, kalau tidak salah. Tanggal 28. Ya, sementara ini masih verifikasi Pak. Maros dapat. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Sementara dalam verifikasi Pak, hampir semua titik pantau Pak kita mungkin lihat. Tapi bukan berarti nanti penilaian baru dia datang itu sudah biasanya gitu ya Pak Kadis. Iya biasanya begitu Pak. Jadi tim verifikasi itu tidak artinya tidak diketahui, karena kalau diketahui siap. Berarti dia tahu bahwa kita mempersiapkan yang segala-galanya. Tapi kami selalu imbau kepada teman-teman ini hadir kepala bidangnya yang masih energik, masih muda ini beliau ini. Dengan burung 420 ya tersebar di beberapa titik pantau. Ada yang menangani masalah sungai, ada yang menangani drainase, ada yang menangani jalanannya, ada yang menangani taman, ada yang menangani guru itu maksudnya? Petugas ya. Petugas kebersihan. Ya, petugas kebersihan ya? Ya, ada 400. Berapa banyak itu? 420. 420 orang ini tersebar di kota saja atau di seluruh Kabupaten Maros? Mungkin izin Pak Kadis saya menambahkan. Petugas kami ada 420. Itu kami memang masih terfokus untuk wilayah perkotaan dan beberapa bagian penyangga ibu kota kabupaten. Ada beberapa tetangga kecamatan gitu. Karena dalam artian izin untuk
syarat penilaian kota Adipura kita khusus Maros adalah penilaian kota Adipura kota kecil. Kota kecil? Iya, karena kita skupnya kabupaten. Oke. Karena kita menilai kota kecil. Tapi saya berharap betul yang disampaikan tadi Pak Kadis, kita jangan menjadikan Adipura adalah ajang untuk bersih-bersih, tapi kita ingin membangun budaya untuk Maros adalah budaya bersih, bukan pada saat momen-momen tertentu. Memang mungkin ini PR kita ke depan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, untuk bagaimana melebarkan lagi sayap untuk melakukan pelayanan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan, alhamdulillah tahun kemarin kita sudah menerbitkan perda baru, Perda nomor 6 tahun 2022, itu perda tentang pengolahan sampah, itu perda baru. Oke. Perda pengolahan sampah ya? Nomor 6 tahun 2022. Ini sudah terbit? Sudah ada. Sekarang PR kami melakukan sosialisasi, tapi dalam artian kita lakukan dulu turunan untuk menerbitkan perbu. Oke. Semoga ke depan sudah ada pendelegasian, penugasan pelayanan persampahan khususnya di kecamatan-kecamatan yang belum kami jangkau. Oke. Jadi perda sampah ini sudah efektif jalan atau belum jalan karena masih menunggu turunan? Ya, betul. Perda sudah ada, tapi kami sekarang lagi menyusun untuk melakukan sosialisasi dan menyusun turunan perbu tersebut. Oke. Masih tunggu turunan ya? Kami lagi menyusun SK untuk SK. Oke. Perlu juga kami tambahkan bahwa, untuk persampahan ini merupakan masalah di masyarakat ini Pak, karena bukan hanya di kota tapi hampir di semua desa-desa juga. Dan waktu kami habis dilantik, saya ketemu dengan Kepala Dinas PMD. Kepala Dinas PMD menyampaikan kepada kami untuk memberikan sosialisasi kepada setiap desa bagaimana mengolah sampah, jangan sampah semua tertampung semua di pusat. Kalau bisa membuat setiap ada ADD-nya untuk desa. Kemarin ada beberapa desa sudah sampaikan biro siap dan ADD-nya disiapkan untuk membuat bank sampah ya. Supaya bank sampah itu sampah-sampah yang ada di desa tidak semuanya dibawa ke TPA. Ini kerja sama lintas OPD ya. Ada yang diolah di tempat supaya apakah berupa cendera atau apa. Daur ulang supaya jadi pupuk jadi apa. Nanti akhirnya lebih tahu ini. Jadi yang tidak bisa diolah di desa baru dibawa ke TPA pusat di Mande sana. Karena kita sana, karena dalam proses penilaian Adipura itu salah satu syarat TPA itu harus minimal sanitary landfill. Kalau open dumping tidak akan dapat Adipura. Karena kemarin juga kita sudah ngobrol dengan Kepala Dinas PMD bahwa dia mengungkapkan bahwa ada 3 desa yang akan melakukan kerjasama antar desa untuk pengolahan sampah. Sebentar kita kupas panjang itu. Oke, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis sudah memaparkan program dan targetnya Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Nah, sekarang ini ada tim kami yang jalan di lapangan dan mendapatkan beberapa persoalan isu dan kita kemas menjadi pertanyaan. Nah, ini kita kumpulkan dari segala elemen, mulai dari elemen masyarakat, apalagi NGO-nya, terus kalangan muda, kalangan intelektual, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, pertanyaan pertama ini Pak Kadis. Bagaimana upaya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam menyiapkan hunian yang murah dan layak bagi warga Maros? Untuk menyiapkan layanan bagaimana masyarakat bisa mendapat layanan yang layak layak huni Layak huni. Gitu. Tentunya Pak, pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan pihak-pihak pengembang atau bank-bank yang CSR-nya itu Pak ya. Kita sama-sama bersatulah bagaimana ini masyarakat yang hidupnya tempat tinggalnya tidak layak huni, bagaimana kita bersatu untuk membangun, memberikan bantuan supaya mereka juga dapat hidup layak. Ditambah dengan
program bedah rumah tadi ya. Program bedah rumah dari pusat Pak, karena sudah ada penanganannya juga bahwa kalau di atas 15 hektar itu penanganan pusat, ada 2 pusat yang kelurahan yang pusat punya tugas, ada provinsi 1 kelurahan, Alipolia kalau tidak salah ya. Bojobodoa itu saya kira sudah dapat tahun ini ya, sudah bedah rumah. Ya, sudah ditangani Pak itu. Artinya kumuh ini kan kalau rumah tidak layak huni ini saya kira di kota ini Pak kelurahan sudah selesai ya. Sudah hampir tidak ada. Sudah hampir tidak ada Pak. Ini waktu awal-awal Pak Haidir terpilih jadi bupati, langsung beliau door to door. Gitu. Ya, saya kepala dinas waktu itu. Sampai door to door. Bahkan ada malam takbiran itu beliau mendapati rumah yang sangat kumuh dan langsung berikan bantuan kepada. Jadi bukan hanya ada juga timnya bupati Pak yang turun melihat kelurahan-kelurahan yang mana di kota. Kalau bukan hanya bersumber dari APBD. Ada dari Dakta sebetulnya, ada dari pusat, ada dana provinsi. Jadi memang kami konsennya di situ untuk rumah tidak layak huni. Kalau saya tidak salah sudah terbangun 5.000-an ya Pak Idrus. Iya 5.000-an Pak rumah tidak layak sudah selesai. 5.000-an rumah tidak layak di 7 kelurahan. Wah luar biasa. Sudah terpenuhi Pak. Wah, alhamdulillah Pak Haidir ini karena visinya adalah sejahtera. Ya salah satu indikator mensejahterakan itu rumah tidak layak huni. Ya itu. Alhamdulillah insya Allah akan sudah terpenuhi kalau di seluruh kelurahan. Pak Kadis, ini sempat ada ribut kemarin soal Grand Mall. Sejak berdirinya Grand Mall, lahan pertanian produktif yang letaknya pas berada di belakang Grand Mall, luasnya kurang lebih 8 hektar. 8 hektar. Saat ini sudah tidak berproduksi lagi akibat genangan air yang terus merendam lahan pertanian tersebut. Terus rumor yang tim kami dapat, ada pembangunan drainase yang ditutup demi keberadaan mall tersebut. Masih banyak lagi problem serupa Pak Kadis. Perumahan yang berdiri di lahan pertanian yang produktif, belum lagi persoalan limbahnya masih jadi problem tersendiri bagi lingkungan sekitar. Apa respon OPD Anda soal persoalan-persoalan yang ada ini? Kalau masalah Grand Mall Pak itu, baru tadi saya lihat ini bagi yang tangani, ya, bagi yang tahu, karena saya baru juga ini, saya tidak terlalu rata-rata itu Pak, pada pasca pembangunan itu Pak, selalu ada dampak itu. Selalu ada dampak. Ada dampak. Pencemaran atau apalah yang bukan hanya pencemaran, sampah juga Pak. Pasti karena kebutuhan komersial di sana ya pasti kalau ada pembangunan pasti ada dampak juga yang dianukan. Karena itu sebelum membangun ada namanya izin AMDAL. Kalau dia di atas 5 hektar itu AMDAL Pak ya. Kalau di bawah 5 hektar itu adalah dokumen UKL saja. Terjadinya itu mungkin salah satunya adalah tercemarnya itu ada pembangunan drainase mungkin yang tersumbat. Bagaimanapun juga kalau tersumbat pengaliran pasti akan tahu Pak itu. Ini tim kami dapat di bawah, ya mudah-mudahan tersumbat ya, bukan disengaja untuk disumbat begitu karena keberadaan mall itu. Nah, kira-kira respon solusi yang akan dipikirkan atau diberikan kepada petani-petani yang terdampak itu di belakang dari dinas perumahan ini apa? Sekarang ini kan sudah ditegur ya, Grand Mall ya sudah. Dan sudah ada teguran? Iya, sudah ada teguran dan sudah ada saja kajian Pak ya, kajian masalah air limbahnya. Ada 3 tadi, tapi saya tadi belum tanda tangan karena saya harus turun juga lapangan, karena saya belum tahu hanya memang sudah ada laporan memang itu Pak. Oh gitu ya. Jadi intinya bahwa OPD Pak Kadis ini memang merespon persoalan ini. Ya, dan sekarang sudah ada laporan. Ya, cuman memang butuh waktu Pak Kadis harus turun ke lapangan melihat yang sebenarnya. Sebenarnya ya. Oke, mantap Pak Kadis. Nah, selanjutnya Pak Kadis, ini banyak juga warga yang mengeluh soal dampak lingkungan. Debu pabrik semen Mosuah. Nah, bahkan informasi yang kami peroleh, debunya sampai radium 10 km. Bagaimana itu Pak? Sebenarnya Pak, kalau masalah debu,
Saya kira ada yang ambang batas, Pak. Kalau melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan itu sudah membahayakan masyarakat. Ambang batasnya berapa? Pengujian ambang batas memang ada tim teknis kami khusus lab dari itu, bukan juga mungkin dari saya, teman-teman. Tapi memang ada bidang lab tersendiri dari Dinas Lingkungan Hidup yang memang tiap tahunnya turun ke lokasi untuk mengecek udara, air, dan tanah. Itu di situ tiap tahunnya dan continue melakukan pengujian hasil itu. Nanti hasilnya langsung kami bekerja sama dengan UPT Lab Balai Makassar, terakreditasi dan bersertifikasi. Terus kondisi yang didapatkan di lapangan menurut LDH di teman-teman di lingkungan hidup, informasi yang kami dapatkan ini benar atau tidak? Saya belum bisa berani jawab karena saya coba cek untuk di bidang tersebut karena yang mengetahui parameter atau ukuran ambang batas udara, tanah, dan air. Seandainya ini betul 10 km, apa tindakan Dinas Lingkungan Hidup? Mungkin dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kades, harus melakukan peneguran kepada PT Semen Beswa. Selanjutnya, Pak Kades, yang sementara viral di Maros saat ini soal kebakaran di Batanghari. Hampir 2 hari 2 malam api melalap toko plastik dan 14 rumah warga. Itu karena pemadam kebakaran tidak memiliki akses ke titik kejadian. Ini karena penataan tata kota yang dianggap tidak maksimal. Jadi viral ini di semua medsos ini, sampai tadi malam kita masih dapat informasi bahwa kembali lagi menyala. Tadi malam. Karena katanya pemadam itu tidak bisa masuk ke titik itu karena macet. Kawasan di situ tidak tertata bagus. Nah, dengan kejadian ini apa tanggapan dan respon OPD Pak Kadis? Kalau masalah penataan kota ada di tata ruang ya. Ada di tata ruang. Kalau kami di sini Pak hanya masalah persampahannya ya. Persampahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak lingkungan. Kalau saya tidak salah ada juga dinas pemadam kebakaran ya. Ada dinas pemadam kebakaran juga yang dinas Satpol PP Kabupaten Damkar itu. Kalau kami dari perumahan Pak hanya bagaimana di lingkungan di sana tetap hijau ya, tetap hijau. Dengan kejadian kebakaran yang sangat susah ditangani oleh teman-teman pemadam kebakaran, OPD Bapak di sana hanya bertanggung jawab soal persampahannya, kebersihannya tetap dijaga gitu. Jadi tetap turun Pak. Mobil-mobil sampah. Gitu. Walaupun sebenarnya kami sudah turun ke sana, tapi kami juga menunggu. Tidak boleh kalau ada garis polisi ya, belum bisa kita melakukan kegiatan sebelum ada polis lainnya. Ada izin dari polisi bahwa sudah bisa. Oh, masih di polis lain. Masih. Iya. Karena kabarnya memang kebakaran di situ itu toko plastik, ya, gudang-gudangnya yang hampir memang sudah muncul lagi titik api baru. Ya, ini mungkin bisa dipikirkan juga pembangunan toko-toko begini yang harus seharusnya itu toko yang produksi yang banyak menjual barang plastik seharusnya harus siap itu Pak, pemadam kebakaran. Iya, harus dipersyaratkan itu. Persyaratan itu Pak. Saya kira untuk nanti dinas yang akan mengeluarkan izin itu harus mempersyaratkan itu Pak, karena bahaya kalau ada begitu. Sepakat Pak Kadis. Nah, Pak Kadis, tadi ini kita cerita soal sampah nih. Nah, tadi sudah dianukan bahwa sekarang sudah ada keluar perda sampah ya Pak ya. Nah, ini kita dapat sih pertanyaan bagaimana soal penanganan sampah jangka menengah dan jangka panjang di Maros. Karena persoalan sampah ini menjadi persoalan krusial juga di Maros, gitu. Nah, ternyata teman-teman di perumahan dan lingkungan hidup sudah menggagas atau sudah mengeluarkan ya
menerbitkan perda sampah. Nah, sekarang tinggal disosialisasikan dan tinggal menyusun turunannya, turunan perbuknya. Nah, kira-kira sejauh mana pengaruh perda ini untuk menangani sampah? Oke, baik. Mungkin langsung dijawab, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik memang ini yang namanya sampah, Pak. Karena ini krusial dan semua daerah kabupaten yang ada di Indonesia menjadi problem dalam masalah sampah. Oke. Kami berharap dengan adanya perda sampah ini ke depan sudah ada betul mengarahkan atau mendelegasikan kewenangan pelayanan persampahan. Mohon izin sebelumnya karena pelayanan atau pelayanan persampahan ini masih terfokus pada kami Dinas Lingkungan Hidup. Ya, ditumpukan semua ke lingkungan. Oke. Semoga dengan adanya nanti perda ini dan turunannya Perbu, akan ada pelimpahan sebagian kewenangan lintas OPD. Semua kecamatan. Oh, ke semua kecamatan. Atau kita mau bukan berarti menyontek atau bagaimana, kita bisa menoleh ke Kota Madia. Segala sesuatu itu pelayanannya sudah ada berada di kecamatan. Kecamatannya, pelayanannya, penanganannya dilimpahkan ke kecamatan. Semoga dengan adanya perda ini step by step, mungkin nanti ke depan pimpinan bisa step dengan adanya sedikit demi sedikit melakukan sedikit pelimpahan kewenangan pelayanan persampahan. Jadi lingkungan hidup tinggal mengontrol ke bawah ini ya, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya, pengadaan apa yang dibutuhkan begitu. Karena kenapa? Kami nggak bisa pungkiri memang Kabupaten Maros belum kami semua layani, Pak. Karena 14 kecamatan dengan luas wilayah yang cukup besar, pegunungan, pesisir. Tapi dengan adanya perda sampah, kira-kira yakin bahwa penanganan sampah bisa teratasi? Kami yakin karena kenapa? Dari perda tersebut kita akan menurunkan turunannya Perbu. Dari Perbu itu akan teknis spesifik untuk pelimpahan kewenangan. Oke. Makasih. Luar biasa. Pak Kadis, ini ada pertanyaan lagi nih. Agak lain ini pertanyaannya. Menurut Pak Kadis, bagaimana Haji Andi Safril Haidirsam dan Ibu Haja Suhartina Buhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros selama 2 tahun ini, apa program yang spesifik yang berkaitan dengan OPD Bapak dan bagaimana cara kerjanya? Silakan. Menurut kami, Pak, ya, selama Bupati Kering ini, program kerja beliau itu memang yang bersentuhan dengan OPD kami, karena visi beliau adalah sejahtera, religius dan berdaya saing. Oleh karena itu beliau ini saling mengisi. Kalau Pak Haidir ini bagaimana penanganan KUM itu tuntas, terutama KUM ini tuntas, terutama di 7 kelurahan di Kecamatan Trikali ini. Dan kalau lihat sudah dinyatakan zero di pusat ya, Pak. Karena sudah tertangani semua sesuai dengan data yang kita soal KUM ini. Ya, dan yang adanya KUM ini ada programnya juga Ibu Wakil Bupati, ada masalah stunting. Ya, kalau apalagi sekarang kita Kabupaten Maros ini baru-baru sudah menjadi Kabupaten ODF, tersyarat untuk menjadi Kabupaten Siat itu adalah hilang kumuh, kumuh 0, 0, stunting, ODF sudah Kabupaten sudah ODF, artinya sudah semua orang warga sudah memiliki WC ya, sudah memiliki tidak buang air sembarangan lagi, ODF, Open Defense and Free, artinya. Dan itu sudah tercapai, Pak, sekarang ini. Awal beliau masuk Pak Haidir baru 30% ODF-nya, sekarang sudah 100%. Selama 2 tahun ini ada 70% dicapai semua terakhir ke Kecamatan Maros Baru yang terakhir kemarin, Pak. Jadi Maros sudah, jadi ada 70% ini yang dibuat oleh Pak Haidir untuk mencapai Kabupaten ODF. Salah satu untuk menjadi Kabupaten Siat ini adalah harus 100% ODF. Dan itu sudah tercapai. Dan demikian juga untuk kumuh, Pak. Kumuh ini kan kalau kumuh hidupnya masyarakat ya tentunya tidak sehat juga ya. Dan sekarang
stunting juga sudah ini Pak, sudah ya. Sudah progresnya sudah bagus. Sudah bagus ya, progresnya stunting ini ya. Progres penanganannya ya. Karena sebenarnya bukan juga dari kami masalah stunting, tetapi ada kolaborasi di dalamnya. Ada dinas kesehatan kalau ya, lintas OPD. Ya, lintas OPD ini. Kami beramai-ramai bagaimana ini dengan kerja kerasnya Pak Haidir ini Pak dan Ibu Wakil Bupati yang kalau saya perhatikan Pak Haidir ini biasanya sampai jam 1 baru tidur. Iya, saya tetap betul Pak, walaupun dan demikian juga wakil bupati. Kalau ada satu wakil bupati program diberikan oleh Pak Bupati, dia tidak mau berhenti kalau tidak selesai. Kalau saya lihat modelnya beliau ini, bukan saya memuji Pak, karena saya berdampingan, karena biasanya biar hari Ahad Ibu wakil bupati dia harus selesai, tidak mau tetap jalan terus ya. Jalan seperti Biopar, bagaimana ini Biopar ini bisa menjadi mendunia ya, oleh dunia ini. Saya lihat luar biasa ini Ibu wakil bupati. Demikian juga Pak Bupati, dan kedua juga keduanya ini welcome Pak. Artinya kita low profile beliau. Ya, low profile. Artinya kita chat saja beliau langsung dijawab, minta petunjuk. Ya, Jawa dan sesaturan ini jadi itu dilakukan juga di teman-teman OPD. Ya, saya kira semua teman OPD begitu. Karena jadi teman-teman OPD ini tidak merasa kesulitan komunikasi dengan bupati dan wakil bupati. Tidak Pak, karena walaupun jam berapa beliau yang penting aktif, beliau jawab, memberikan arahan kepada kami. Dan setiap ada masalah di OPD kami Pak, kami tidak bisa pecahkan, saya harus minta petunjuk kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Masing-masing punya kelebihan Pak. Oke. Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda bisa pahami dan tangkap dengan tagline Hati Kita Keren yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati sekarang dengan visi sejahtera, religius, dan berdaya saing? Silakan Pak Kadis. Yang kami bisa tangkap Pak, bahwa visi misi ini saya sangat sesuai Pak, karena waktu saya asisten saya selalu mewakili Pak Bupati masalah agama. Saya tidak tahu juga, hampir setiap pekan itu 2-3 kali kami ke kecamatan-kecamatan di masjid-masjid demi untuk mewujudkan bagaimana masyarakat Maros ini religius. Karena kalau kita mau maju suatu daerah Pak, pertama SDM-nya dulu, kan ini kan visinya Bupati sejahtera, religius, dan berdaya saing. Daya saing ini SDM Pak. Kalau kita lihat dan menengok, bukan kita menyontek, kita menengok ke negara-negara, SDA-nya kurang, tapi SDM-nya maju. Contoh Singapura Pak. Kalau kita di sana tidak ada SDA yang bisa diunggulkan, tapi SDM-nya. Dan sesuai dengan kalau kita setiap ada acara, saya lihat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sudah kewajiban. Yang dibangun dulu situ adalah jiwanya, kalau saya dasar. Bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah badannya. Ini yang dilakukan oleh Pak Bupati ini, bangunlah dulu jiwanya. Ini religius ini Pak. Karena dalam saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita sudah beriman, bertakwa kepada Allah, semuanya akan mudah. Seandainya pada penduduk Marosi ini pada beriman dan bertakwa, maka rahmat berkalahkan Tuhan. Amin. Ya, itu. Terus apa itu hati kita keren? Hati kita keren, artinya keren betul Pak. Artinya keren itu apa? Artinya keren, sempurna lah Pak. Artinya sempurna ya. Tidak ada kepanjangannya yang dianu oleh Pak Bupati keren itu, atau memang cuman karena keren banget begitu? Cuman bahasa itu aja? Mungkin ada anunya Pak, makanya keren, tapi keren itu artinya bolehlah terbaik lah kalau keren, namanya keren juga. Oke, Pak Kadis, silakan Bu Kabid dengan pertanyaan yang sama. Kalau menurut saya dengan pemerintahan Bapak Haidir dan Wakil Bupati ini membawa wajah baru bagi Kabupaten Maros yang lebih baik dari segi manusianya, penduduk, dan dari segi pemanfaatan segala potensi yang ada di Kabupaten Maros, termasuk sumber daya alamnya dan segala potensinya. Itu membawa Maros yang lebih sejahtera dan berdaya saing di luar. Silakan Pak Kabid dengan pertanyaan saya.
Saya kembali tadi ke awal ke terkait visi misinya itu sejahtera dan religius. Saya mengambil petikan dari sejahteranya. Kenapa? Saya memandang karena kesejahteraan petugas saya alhamdulillah semakin baik. Oh ya? Khusus petugas kebersihan. Kenapa? Yang 420 tadi? Iya. Karena kenapa? Di zaman Pak Bupati Pak Bapak Hedir Sam dan Ibu Haji Suharti Nabuhari, petugas kebersihan kami sudah mendapatkan THR pada hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah dari awal pemerintahan beliau meng-ACC untuk pemberian THR kepada petugas kebersihan ya. Ini kan berarti bentuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya itu sendiri. Karena hampir, mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada maksud karena hampir semua namanya petugas kebersihan itu Pak, ekonominya kan cuma terkait persoalan perut, makanya bekerja di. Oke. Makanya mungkin itulah yang membuat hati kita keren karena mensejahterakan rakyat kecilnya sendiri. Oke, kembali Pak Kadis. Pak Kadis, ini pertanyaannya ya sedikit anu lah. Jika ada target program di OPD Pak Kadis yang diinginkan Bupati dalam jangka waktu yang tertentu, misalnya harian, bulanan, atau per semester, dan beliau akan tuangkan itu dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Pak Kadis? Silakan. Ya, kami harus siap dan harus berbuat semaksimal mungkin. Kalau perlu menambah beban waktu kerja kami atau menambah bagaimana kita bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh Bupati. Kan itu sudah partai integritas kita datang, harus wajib kita penuhi Pak. Kalau tidak terpenuhi ya tentu ada sanksinya. Iya. Oke, sip. Pak Kadis, Pak Kabid gimana? Kami sependapat dengan Pak Kadis karena kami juga mempunyai perjanjian kinerja pada pimpinan antara kami, Pak Kadis dan Bupati. Ada fakta integritas? Ada. Di kontrak memang ini ya, kontrak bahwa harus ada target yang harus dipenuhi, dan itu dituangkan dalam fakta integritas. Luar biasa. Bahkan kami mengancam Pak, teman-teman kalau tidak dapat dipurak, kamu dilempar ke Malawa. Walaupun kami bercanda, tetapi mungkin Malawa ini ancaman ya kayaknya ya. Tidak hanya jauh banget ya. Saya menyatakan ada reward and punishment. Kalau kamu berprestasi ya ada rewardnya. Ada rewardnya. Ya, mungkin dari tidak berprestasi juga ada rewardnya juga. Tidak berprestasi ada rewardnya juga. Iya. Rewardnya itu ke Malawa sana ya. Malawa ya. Oke. Nah ini Pak Kadis, pertanyaan yang sedikit untuk Pak Kadis ini. Kan Pak Kadis ini sudah lebih 2 periode jadi kepala dinas. Ya, di PU hampir 10 tahun. Nah, ini ditambah mungkin ya baru berapa minggu ya. Nah, pertanyaannya apa tidak enaknya jadi kepala dinas? Kalau kepala dinas Pak, artinya enaknya kalau kita berniat. Apa tidak enaknya? Tahu tidak enaknya. Kalau tidak enaknya apa ya? Kalau kami bekerja ini, artinya saya jujur Pak saya, artinya kadang apa kita mau lakukan seperti ini, tetapi ada pengawasan, ada orang tidak senang kalau tempat yang bahasa Pak ya. Ada saja orang luar atau orang apa yang walaupun kita tidak seperti itu. Ya, lapor ke ini ke mana ke kejaksaan, ke Polda, dipanggil lagi. Kalau soal kerjanya Pak, insya Allah bisa Pak kalau. Ya, jadi tidak enaknya itu kalau kita menduduki kepala dinas jabatan itu banyak orang yang usil begitu ya Pak. Banyak usil, malah cari-cari kesalahan gitu kan. Cari-cari kesalahan dan ngelaporin kita ke APH gitu kan. Nah, itu tidak enaknya. Pertanyaan sebaliknya, apa enaknya? Kalau enaknya Pak ya karena kita artinya kalau kita bekerja sesuai dengan kita punya disiplin ilmu Pak ya. Dengan Bismillah semuanya akan bernilai ibadah. Dan kalau kami di PU itu kan kemarin dan di perumahannya di target juga ya, di target 60 km. Iya 60 km per tahun. Kami capai 100 kilo per tahun. Itu waktu di PU. Waktu di PU dan alhamdulillah kita bagaimana juga bangunan yang
Dulu kantor itu kan terpisah-pisah, kita satukan dalam satu kompleks, itu sudah tercapai untuk kami DPU. Demikian juga pengayuran. Enaknya itu Pak, karena ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'atul nas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya bagi manusia lain. Sepakat. Yang membangunnya jembatan Pak, jalan, pengairan itu dinikmati oleh masyarakat banyak, terutama Kabupaten Maros ini, dan itu sangat bermanfaat, menjadi amal jariah bagi kami Pak dan bagi pimpinan kami. Insya Allah di hari kelak apabila niatnya kita untuk kebaikan masyarakat ini. Oke, Pak Kadis, terakhir. Dari obrolan panjang kita saat ini, apa harapan Pak Kadis sebagai kepala dinas kepada masyarakat Kabupaten Maros, sekaligus closing statement? Silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kepala dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan, kami mengharapkan kepada masyarakat Maros agar semua masyarakat Maros ini adalah peduli sampah, karena tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Maros ini, maka kita akan tidak akan mencapai masyarakat Maros bebas daripada sampah. Dan kami juga harapkan supaya masyarakat Maros ini dapat hidup dengan layak sebagaimana dengan OPD kami, rumah-rumah yang kena bencana. Alhamdulillah, kita harapkan mulai RT-nya atau desanya, lingkungannya, camatnya melaporkan ke dinas kami, karena memang ada dana di dinas kami untuk yang kena bencana dan puting beliung. Kita sudah siapkan di sana anggaran Pak, ada dari Bangkeu, ada dari DAU yang sudah siap. Mudah-mudahan bekerja samalah dengan pemerintah setempat supaya kami bisa memberikan bantuan ke masyarakat Maros. Dan harapan kami kepada masyarakat Maros ini, marilah kita sama-sama membantu pemerintah, yaitu terutama dalam hal kebersihan kota, kebersihan desa. Kita sama-sama, karena tanpa bantuan dari masyarakat kami terbatas juga kemampuan untuk bisa melaksanakan itu. Mari kami dukunglah pemerintah Kabupaten Maros itu supaya Maros tetap sebagai kota kecil yang terbersih dan tetap mendapatkan Piala Adipura sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah pusat bahwa Maros ini adalah kota yang betul-betul bersih. Amin. Oke, terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktu datang ke studio Medium TV untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Maros khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Kabid, Ibu Kabid. Kita sudah ngobrol panjang dengan OPD Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi di perbincangan kami. Pertama, OPD ini sudah menyusun perda kumuh untuk meningkatkan penanganan rumah kumuh di beberapa kecamatan yang menjadi target. Kedua, petugas kebersihan yang dimiliki oleh OPD ini ada 420 ya. Ini untuk menangani sekitar wilayah perkotaan Kabupaten Maros. Terus insya Allah Maros akan mendapatkan Adipura tahun ini ya Pak. Terus yang perlu lagi saya sampaikan ke masyarakat Maros bahwa ternyata OPD ini sudah menggagas perda sampah dan ini sudah diketuk di DPRD. Dan sekarang lagi disosialisasikan dan tinggal menyusun turunannya untuk pengaturan-pengaturan. Nah, dengan adanya perda sampah ini, teman-teman di OPD ini yakin bahwa persoalan yang menjadi klasik, persoalan sampah ini yang menjadi klasik akan tertangani dengan bagus. Terus perlu juga saya sampaikan ke masyarakat bahwa ternyata OPD ini juga sudah mengeluarkan teguran untuk Grand Mall. Ya, nah, cuman prosesnya masih dalam proses karena beliau akan turun langsung ke lapangan mengecek kebenarannya. Nah,
kalaupun betul debu Bosowa ini melewati ambang batas, ya, ambang batas pencemarannya, OPD ini akan siap menegur perusahaan Bosowa. Selanjutnya, tadi di closing statement tadi bahwa ketika ada orang kena bencana, ya, bencana itu dapat melaporkan langsung ke Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup, karena di sana disiapkan ada beberapa bantuan, ya, yang bisa menangani masyarakat. Terakhir, menarik prinsip dari Pak Kadis, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di OPD yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.